Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian menakjubkan terjadi di Masjidil Haram. Seekor merpati menjadi pusat perhatian. Merpati tersebut sujud di Masjidil Haram saat jemaah akan melangsungkan sholat. Masjidil Haram merupakan sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Kota Mekah dan Masjidil Haram merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini pun dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat di seluruh dunia. Masjidil Haram juga merupakan masjid terbesar di dunia dan kerap menyimpan cerita-cerita luar biasa yang terjadi di sana. Salah satunya baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan seekor burung merpati berada di lantai Masjidil Haram, seolah sedang bersujud di sana. Video yang memperlihatkan seekor merpati yang menempelkan kepalanya di karpet masjid seperti sedang bersujud itu pun kini tengah viral tersebar di berbagai media sosial. Seperti salah satu akun yang mengunggah kejadian tersebut, yaitu Instagram @folksheet. Dikutip pada Kamis 28 Desember 2023 dalam unggahannya memperlihatkan seekor burung merpati tengah sujud di Masjidil Haram. Burung merpati itu pun telah menarik perhatian orang-orang di sana yang hendak melaksanakan ibadah sholat. Pasalnya, burung tersebut memperlihatkan posisi yang tidak biasa. Ia meletakkan kepalanya di karpet masjid dengan tepat menghadap ke arah kiblat. Hal itu juga membuat orang-orang yang berada di sekitar burung tersebut merasa takjub dan merekam kejadian langka itu. Tingkah laku yang tidak biasa dari burung itu membuat orang-orang berpikir bahwa si burung sedang mempraktikkan gerakan sholat. Sebab saat itu pun, dari dalam video terdengar suara azan yang sedang dikumandangkan yang menandakan masuknya waktu sholat. Dalam video juga terlihat orang-orang sedang mempersiapkan diri untuk segera melaksanakan ibadah sholat. Bahkan burung itu tidak bergeming dari posisinya, meskipun orang-orang di sekitar sudah ramai. Saat direkam oleh orang-orang pun, ia masih tidak bergeming dari posisinya. Video burung merpati yang mempraktikkan gerakan seperti sedang sujud itu pun viral di media sosial dan mendapatkan beragam reaksi warganet. Banyak netizen kagum, takjub, hingga menganggap kejadian tersebut sebagai suatu tanda atau mukjizat. Beberapa orang membagikan pandangan bahwa fenomena ini mengingatkan mereka pada keajaiban-keajaiban Allah yang kadang-kadang terjadi di tempat-tempat suci. Meskipun beberapa netizen lainnya mencoba memberikan penjelasan ilmiah tentang perilaku burung seperti kelelahan atau faktor lingkungan. Akan tetapi, tak dapat dipungkiri bahwa video ini meninggalkan kesan mendalam dan meriahkan diskusi di kalangan umat Islam. Terlebih lagi peristiwa ini terjadi di Masjidil Haram, tempat sucinya agama Islam. Merpati di Tanah Suci. Tanah Suci, Mekah dan Madinah tak hanya menjadi kesukaan umat Islam untuk menunaikan ibadah, baik haji maupun umroh. Tanah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW itu juga disukai burung merpati. Hampir di beberapa tempat yang pernah disinggahi Nabi Muhammad SAW juga disukai oleh burung merpati. Mengapa di Tanah Suci banyak dan disukai burung merpati? Dalam banyak riwayat sejarah Islam dan perjuangan Nabi Muhammad menyebutkan bahwa burung merpati memiliki sejarah tersendiri dan bahkan ikut juga berjuang menjadi pasukan penyelamat Rasulullah dari kejaran kaum Quraisy. Dikutip dari buku Tapak Sejarah Seputar Mekah Madinah oleh Muslim H. Nasution, saat persembunyian Nabi Muhammad dan Abu Bakar, Allah menunjukkan kebesarannya dengan menempatkan batuan di mulut gua Sur. Allah menempatkan ribuan laba-laba yang membuat sarang di pintu gua. Selain itu, Allah juga memerintahkan burung-burung merpati liar supaya bersarang dan bertelur di mulut gua. Hewan-hewan inilah yang membuat para kaum kafir Quraisy terkecoh dan menghentikan pencarian Nabi. Diketahui, Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam. Selama persembunyian itu, Abu Bakar selalu melayani Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW tertidur di pangkuannya, Abu Bakar sempat disengat binatang dari sebuah lubang yang ia tutupi. Abu Bakar menahan sakit sekuatnya sampai meneteskan air mata hingga jatuh di wajah Nabi SAW.
Lalu Nabi Muhammad SAW meludahi lukanya dan dalam sekejap rasa sakit tersebut hilang. Selain Allah melindungi Nabi Muhammad dengan cara menutup lubang gua dengan laba-laba bersarang dan burung merpati bertelur di lubang gua Thur, juga ada orang yang turut membantu Rasulullah, yakni kedua anak Abu Bakar dan pembantu Abu Bakar. Menurut Munawar Khalil dalam bukunya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad ketika bersembunyi di Gua Thur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar diberi bantuan dari luar gua oleh kedua anak Abu Bakar, Abdullah dan Asma, serta Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar. Setiap petang Abdullah pergi ke Gua Thur dengan membawa berbagai berita dari Mekah, terutama berita tentang Nabi Muhammad dan segala perbuatan kaum kafir Quraisy. Pada malam harinya, ia bermalam di dekat gua tersebut dan kembali ke Mekah sebelum terbit fajar. Adapun Asma bertugas menyiapkan makan untuk Nabi Muhammad dan ayahnya. Sedangkan Amir bin Fuhairah bertugas menggembalakan kambing sampai ke Gua Thur dan memeras air susunya untuk diminum oleh Nabi dan Abu Bakar. Setelah datang waktu malam, ia menggiring kambing-kambingnya kembali ke Mekah untuk menghilangkan jejak Abdullah dan Asma. Selama persembunyian itu, Rasulullah dan Abu Bakar tidak pernah kekurangan makan dan minum. Begitulah Allah melindungi dan menjaga Rasulullah dan sahabatnya saat bersembunyi dari kaum Quraisy di Gua Thur. Sampai sekarang, gua ini selalu dikunjungi jamaah haji dan umrah untuk berziarah dari berbagai negara di dunia. Kembali pada kisah burung merpati, pantauan Times Indonesia, hampir di setiap tempat yang dulunya disinggahi dan bahkan tempat itu disayangi oleh Rasulullah, pasti ada burung merpati. Contoh saja di sekitar Masjid Nabawi, hampir di setiap pintu masuk menuju Masjid Nabawi ada sekumpulan burung merpati. Pemandangan itu yang menjadi hiburan dan bahkan dibuat swafoto bersama oleh jamaah haji atau jamaah umroh saat keluar dari Masjid Nabawi. Di sekitar lokasi juga ada warga Arab yang menjual pakan untuk diberikan pada burung merpati itu. Tak hanya di Masjid Nabawi, di Masjid Uhud, Qiblatain, dan Masjid Quba juga banyak burung yang menghiasi halaman masjid dan area tertentu di sekitar masjid. Dikisahkan juga bahwa putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, paling suka dan rajin memberi makan burung merpati yang setiap hari berkumpul di halaman Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.